يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala SD Negeri 1 Dermaji, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan SD Negeri 1 Dermaji, teman-teman siswa-siswi SD Negeri 1 Dermaji yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga pada hari ini Jumat 17 Februari 2023 kita semua dapat berkumpul di SD Negeri 1 Dermaji yang kita cintai ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan peringatan ini kita semua dapat meningkatkan ketakwaan kita pada Allah melalui sholat wajib 5 waktu, dan semoga acara ini diridhoi Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk menghemat waktu, perkenankanlah saya membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan kepala sekolah. Ketiga, sholawatan dari grup musik Rebana SDN Negeri 1 Dermaji. Keempat, penampilan kelas 1 sampai kelas 6. Kelima, acara inti. Dan yang terakhir, keenam adalah penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan lafal umul kitab Al-Fatihah. Dermaji. Kepada Ibu Setio Hartati SPD SD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba untuk hari ini yang tidak masuk siapa? Yang tidak masuk tunjuk jari. Masa tidak ada. Ada yang tidak masuk? Ada. Kelas berapa? Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ada yang kelas 4? Kelas 4 ada yang tidak masuk? Oh iya. Yang tidak masuk hari ini itu karena apa? Hujan-hujanan. Olah, betah ya hujan-hujanan. Terus karena hujan-hujanan betah, akhirnya apa akibatnya? Meriang, sakit. Iya. Ya sudah. Coba semuanya mulutnya diam. Iya. Sudah, mulutnya tutup. Tidak usah mengeluarkan suara. Iya. Cukup satu orang yang berbicara. Bu Guru saja, nggih? Iya. Siap mendengarkan? Siap. Alhamdulillah. Kalau siap berarti diam. Ya.
Bagus. Saya bangga pada kalian kalau mau mentaati, mau konsekuen dengan apa yang sekarang kamu lakukan. Kalau mulutnya diam, badannya juga iya. Aja melu jual-jual selimut bae. Iya. Bapak Ibu serta karyawan tenaga pendidikan yang saya hormati, anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 6 yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita sudah diberi nikmat, baik itu nikmat sehat, nikmat sempat untuk bisa melaksanakan silaturahmi, untuk bisa berkumpul, apalagi untuk hari ini kita bisa melaksanakan peringatan Isra Mi'raj Maulid Nabi, ya, Isra Mi'raj Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa sholawat dan salam selalu kita kumandangkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Allahumma alhamdulillah. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah berusaha, bekerja keras, bekerja sama, ya, untuk bisa melaksanakan program-program, apalagi untuk sekarang kita bisa melaksanakan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tahun berapa? Kalau hijriahnya tahun 1444. Iya, tahunnya tahun yang istimewa, ya, 444. Iya, 44. Ya, di hari ini di tanggal berapa sekarang? 17, ya. Pas hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, alhamdulillah SD kita bisa mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Ya, saya ucapkan juga kepada anak-anakku semua yang sudah berusaha untuk mengikuti, ya, yang sudah berusaha untuk memperhatikan, ya, dengan baik. Saya mohon nanti di dalam pelaksanaan kegiatan ini kalian ikuti dengan hikmat, dengan baik. Iya. Masih semangat untuk hari ini? Masih, harus, ya. Sudah sarapan? Oh, belum. Tapi bawa bekal? Bawa bekal. Ada yang tidak bawa? Kenapa? Oh, bawa. Iya. Yang penting nanti, ya, bawa bekal apa saja. Nanti setelah selesai kita ikut makan bersama. Ya. Kalau masih semangat, berarti kalian masih perjanjian yang tadi, masih melaksanakan perjanjian awal. Ayo apa? Jangan berisik, aja berisik. Menang. Iya. Menang. Ya, gatekman. Perhatikan semuanya, ya. Nah, untuk Isra Mi'raj kali ini, peringatan Isra Mi'raj, apa yang sudah kamu ketahui dalam peringatan hari ini? Adakah yang bisa menjawab? Tunjuk jari.
Apa yang kamu ketahui dengan adanya peringatan Isra Mi'raj ini? Mungkin kalian sudah mendapatkan penjelasan, sudah mendapatkan ilmu pada waktu ngaji, mungkin dari dalam kelas juga. Apa sih yang ada hubungannya dengan Isra Mi'raj? Perjalanan Nabi Muhammad. Ya, betul, perjalanan Nabi Muhammad kemana? Ayo, ke Sidratul Muntaha. Oh, Sidratul Muntaha sih nanti ya. Kamu sudah pernah melakukan perjalanan? Oh, belum? Sudah. Iya, perjalanan dari mana? Dari rumah ke sekolah. Dalam rangka apa kalian melaksanakan perjalanan tersebut? Oh, Isra Mi'raj. Jadi kok pada bahasa Nabi Muhammad. Kalian sudah melakukan juga perjalanan dari rumah ke sekolah. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencari ilmu. Ya betul, mencari ilmu. Dan itu kalian sudah mencontoh, ya. Kita harus meneladani, ya, sifat dari Nabi Muhammad pada waktu dengan adanya Isra Mi'raj ini. Apa sih kejadian yang pada waktu itu? Perjalanan Nabi Muhammad. Tapi sebelumnya mungkin kalian pernah mendengar bahwa Nabi Muhammad pada waktu itu kehilangan siapa ya? Ayahnya yang paling dicintai. Siapa? Ibunya. Yang paling dekat dengan beliau, istrinya. Ya. Siapa yang tahu istrinya Nabi Muhammad? Siti, Siti Khadijah. Ya. Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad yang itu meninggalnya beliau, ya, meninggalnya beliau Siti Khadijah, ya, itu sudah merasa kehilangan oleh Nabi Muhammad. Mungkin kalian nanti bisa mendengarkan lebih, ya, lebih detail lagi, lebih khusus lagi pada waktu intinya. Ya. Nah, dalam perjalanan Nabi Muhammad ini tidak mengenal lelah, berarti kalian juga harus meniru. Menirunya bukan meniru jalannya, ya. Meniru apanya? Sifatnya, teladannya. Bahwa Nabi Muhammad melakukan perjalanan itu tidak putus asa, walaupun itu sulit, ya, walaupun itu jauh, tapi tetap dilaksanakan. Demikian juga kamu. Yang paling jauh rumahnya mana? Jauh. Semuanya merasa jauh. Iya, jauhnya itu bisa diukur dengan misalnya, iya, dengan jarak. Jauhnya ada yang jauhnya Karangsengon, ada yang pasir, ada yang karang. Tapi kalian pada waktu melihat jarak seperti itu untuk pergi ke sekolah, apakah pernah mutung? Pernah? Oh, pernah. Kenapa? Capek? Apa karena sangunya sedikit? Nangis karena telat. Berarti kalau nangis karena telat, kalian bangunnya jam berapa? Ayo tenang. Padahal kita tahu kamu itu agamanya apa sekarang? Agamanya Islam. Kewajiban utama agama umat Islam itu apa? Sholat apa? Sholat 5 waktu. Sekarang kalau sholat 5 waktu berarti ada berapa? Ada 5. Ada 5 berarti yang pertama itu apa?
Subuh jam berapa? Ya kalau kalian misalnya bangunnya jam 6, terus subuhnya kapan? Jam 7. Hah? Iya itu ya. Sholat 5 waktu, azan subuh sekarang jam berapa? Jam setengah 5. Ya paling tidak kalian jam 5 sudah bangun ya. Melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Kalau kalian misalnya jam 5 sudah bangun, tidak mungkin kalian telat ke sekolah. Bangunnya jam 6, jam 6 lebih melek, jam setengah 7 lebih menyat. Hah? Iya. Bagus lagi loh jam 4 boleh ya, bangun belajar gitu. Jangan jam 3 isi ngantuk. Iya. Nah, ini dengan hubungannya dengan Isra Mi'raj, ada perintah dari Allah ya kepada umat Nabi Muhammad. Apa itu perintahnya? Iya, nanti kalian tahu apa sih perintah yang harus dilaksanakan, wajib hukumnya. Nah, untuk hari ini kalian ya, nanti Ibu harapkan untuk mendengarkan dengan baik ya, mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan pada inti pembicaraan ya pada peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan Ibu harapkan ya, Ibu harapkan dalam kalian melaksanakan peringatan hari ini bisa mengambil hikmahnya, mengambil manfaatnya ya, dan bisa mengambil ilmunya agar berguna bagi kamu, berguna bagi keluarga, berguna bagi masyarakat, dan berguna bagi nusa dan bangsa pada umumnya ya. Saya kira dari Ibu cukup ya untuk apa yang saya sampaikan, dan sekali lagi saya harapkan ya, apa yang Ibu harapkan dalam peringatan hari ini kalian harus apa? Ya, coba diam lagi ya. Sebelum saya tutup, masih semangat? Kalau masih semangat, coba semangat pagi. Alhamdulillah. Kalau masih semangat pagi, yes. Tapi nanti kalau pas ada yang menyampaikan, dengarkan dengan baik ya. Sanggup? Yang tidak sanggup nanti sanksinya apa? Nah, kalau seperti ini kan tidak usah ngomongnya seru-seru ya, diam, kusuk ya. Ya, sekian saja dari Ibu. Apabila ada kata-kata yang kurang pas, kurang berkenan di hati semuanya, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga, penampilan grup Rebana SD Negeri 1 Dermaji. Kepada grup Rebana dipersilahkan. Mana tepuk tangannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aku akan menampilkan hafalan angka-angka bahasa Arab, dilanjutkan tepuk Islam. Kepada siswa-siswi kelas 1 kami persilahkan. Tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One itu satu, enam dua, salah satu tiga, arba'atun empat, khamsatun lima, sittatun enam, salatun tujuh, samaniyatun delapan, tis'atun sembilan, asyaratun sepuluh, dan sifrun itu angka nol. Tis'atun sembilan, asyaratun sepuluh, dan sifrun itu angka nol. Itu satu, enam dua, salah satu tiga, arba'atun empat, khamsatun lima, sittatun enam, salatun tujuh, samaniyatun delapan, tis'atun sembilan, asyaratun sepuluh, dan sifrun itu angka nol. Tis'atun sembilan, asyaratun sepuluh, dan sifrun itu angka nol. Tepuk Islam. Islam Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan selanjutnya adalah kelas 2 yang akan menampilkan hafalan surat Wadduha yang ditandai sholat dan tepuk anak soleh. Tepuk tangan yang meriah.
meriah buat kelas 2 yang menampilkan hafalan surah Al-Quran. Ayo sholat dan tepuk anak soleh. Selanjutnya untuk anak kelas 3 mempersiapkan diri ya. Beserta arti dan bulan-bulan Hijriah. Kepada siswa-siswi kelas 3 kami persilahkan. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya, kelas 3 akan menampilkan hafalan sifat wajib Allah dan nama-nama bulan Hijriyah. Ya. Ya. Baik.
3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, Dzulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil
Yang hafal Asmaul Husna bersama-sama ya. Iya. Pada hari ini juga melafalkan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang baik. Barang siapa yang hafal Asmaul Husna dan dibaca setiap hari, insya Allah Allah menjamin surganya. Karena dengan membaca Asmaul Husna dengan ikhlas, hanya mengharap ridho dari Allah, nanti asma-asma Allah itu akan menjadikan batin kita tenang, hati kita tenang, bertambah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo dulu video Isra Mi'raj ya guys. Peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan. Peristiwa Isra Mi'raj disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Isra ayat 1, Surat An-Najm ayat 13 hingga 17, juga di beberapa hadis. Arti kata Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan arti dari Mi'raj yaitu kelanjutan dari perjalanan Nabi untuk naik ke Sidratul Muntaha, langit yang tertinggi. Tatkala Nabi Muhammad SAW sedang berada di suatu tempat bernama Al-Hijr, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril hendak mengajak Nabi ke sumur Zam-Zam yang terletak tidak jauh dari Ka'bah. Di tempat inilah Jibril membelah dada Nabi Muhammad untuk kedua kalinya. Dahulu ketika beliau masih berusia 4 tahun, Jibril pernah melakukan hal yang sama. Wahai kaum, tenangkan dirimu dan berbaringlah. Aku akan mensucikan hati dan jiwa. Pembelahan dada Nabi kali ini dilakukan sebagai persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala prasangka buruk yang tersimpan dalam hati beliau, meskipun hanya secuil, harus dibersihkan terlebih dahulu. Ketika dirasa telah cukup, Jibril mengembalikan keadaan seperti semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika Nabi membuka mata, beliau melihat ada seekor hewan menyerupai kuda, lengkap dengan pelana dan taat kekangnya. Hewan bernama buruk tersebut terakhir ditunggangi Nabi Isa sekitar 500 tahun yang lalu.
Kecepatan buruk sejauh kedua mata memandang. Wahai buruk, sebaik-baik orang yang menunggangimu adalah Muhammad. Engkau sungguh beruntung kali. Nabi Muhammad duduk di punggung buruk, melewati Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Jibril mengajak Nabi untuk sejenak melupakan kota Mekah yang penuh masalah. Perjalanan pada malam hari inilah yang disebut peristiwa Isra. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Buruk melesat dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi menempatkan buruk di sebuah besi dan berjalan memasuki masjid. Lalu beliau sholat 2 rakaat. Selepas sholat, malaikat Jibril membawa 2 buah minuman ke hadapan Nabi Muhammad. Gelas pertama berisi khamr dan satunya berisi susu. Wahai Muhammad, pilihlah salah satu di antara 2 minuman ini. Ternyata Nabi Muhammad mengambil gelas yang berisi susu. Wahai Muhammad, engkau telah memilih sesuai fitrah. Setelah itu, malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad naik ke langit. Inilah yang disebut peristiwa Mi'raj. Hanya sekejap, Jibril dan Nabi Muhammad telah tiba di depan pintu langit pertama, atau disebut juga langit dunia. Wahai penjaga pintu langit, bukalah pintunya. Siapakah engkau? Aku Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kemari? Ya, Muhammad telah diutus. Malaikat penjaga pintu langit segera membukakan pintu dan menyapa Nabi Muhammad. Selamat datang di langit dunia, wahai Muhammad. Sungguh orang terbaik telah datang. Jibril dan Nabi Muhammad memasuki langit yang pertama. Mereka berjalan melewati seorang laki-laki dengan ruh-ruh manusia di samping kanan kirinya. Ketika melihat ke arah kanan, laki-laki itu tertawa. Sedangkan ketika laki-laki itu melihat ke arah kiri, beliau tampak sedih. Siapakah laki-laki itu, wahai Jibril? Dia adalah Adam, manusia sekaligus Nabi pertama di bumi. Ucapkan salam kepadanya. Nabi Adam yang mengetahui kedatangan Nabi Muhammad langsung mengenali beliau dan menyapa dengan hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, wahai putraku yang soleh. Malaikat Jibril menjelaskan penampakan para ruh di sekitar Nabi Adam kepada Nabi Muhammad. Para ruh sebelah kanan beliau adalah ruh para syuhada, sedangkan ruh yang berada di sebelah kiri beliau adalah ruh orang-orang yang sesat. Selain itu, Nabi Muhammad juga diperlihatkan azab bagi orang yang gemar memakan harta anak yatim. Selanjutnya, Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit kedua. Jibril kembali meminta izin kepada malaikat penjaga pintu langit. Terjadi percakapan yang sama seperti sebelumnya. Sungguh tamu terbaik telah datang. Di langit kedua ini, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Jibril mengingatkan Nabi Muhammad untuk menyapa keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, wahai Nabi Muhammad yang saleh. Semoga kebaikan selalu tercurahkan kepadamu. Kemudian Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit ketiga. Di sana mereka bertemu dengan laki-laki yang sangat indah parasnya. Wahai Muhammad, inilah Nabi Yusuf. Sapalah beliau. Assalamualaikum, wahai Nabi Yusuf. Aku Muhammad. Waalaikumsalam. Ya, aku telah mengenalmu, wahai Nabi Muhammad. Semoga engkau selalu diliputi kebahagiaan. Lalu mereka naik ke langit keempat dan bertemu dengan Nabi Idris. Ternyata Nabi Idris telah mendengar tentang Nabi Muhammad dan mendoakan kebaikan untuk beliau. Selamat datang, wahai saudaraku yang soleh, Nabi yang salih. Semoga engkau selalu dilimpahkan kesehatan untuk berdakwah kepada umatmu. Selanjutnya, Jibril dan Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan menuju langit kelima. Di sana Nabi Muhammad melihat Nabi Harun dan menyapanya. Nabi Harun menyambut beliau dan mengakui kenabian Muhammad. Ketika sampai di langit keenam, Nabi Muhammad melihat sosok Nabi Musa. Nabi Musa membalas salam dan mengakui kenabian beliau. Namun tiba-tiba Nabi Musa menangis. Jibril yang penasaran bertanya kepadanya, Wahai Musa,
mengapa engkau menangis? Aku menangis karena ternyata ada nabi yang diutus setelahku, tapi umatnya lebih banyak yang masuk surga dibandingkan umatku. Setelah berpamitan dengan Nabi Musa, Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit ketujuh. Di sana mereka bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ya Rasulullah, ini adalah Nabi Ibrahim, bapak para nabi. Selamat datang wahai cucuku yang saleh, senang sekali berjumpa denganmu. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu salam dariku. Katakan kepada mereka bahwa surga itu nyata. Tanahnya subur, ada beraneka ragam tanaman tersedia untuk memanjakan mata dan lidah mereka. Semua hal yang mereka inginkan tersedia di surga. Di langit ketujuh inilah Nabi Muhammad diperlihatkan surga. Beliau masuk ke dalamnya dan tidak berhenti untuk bertasbih memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah. Seusai berkeliling surga, tibalah saatnya bagi Nabi Muhammad untuk naik ke Sidratul Muntaha. Pada momentum ini, Jibril menampakkan wujud aslinya sebagai malaikat. Wahai Rasulullah, sebentar lagi engkau akan bertemu dengan sang penciptamu, namun aku tidak bisa mengantarmu. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 13 hingga 18. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Tiba-tiba Nabi Muhammad dinaikkan lagi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuhnya mendekat kepadanya dalam jarak yang tidak jauh. Namun Nabi Muhammad tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Beliau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hatinya. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hambanya untuk sholat 50 kali sehari semalam. Setelah Nabi Muhammad menerima tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau turun. Di langit ke-6, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Musa. Mereka saling berbincang. Wahai Nabi Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada umatku untuk sholat 50 kali sholat sehari semalam. Kembalilah wahai Muhammad, mintalah keringanan kepada Allah. Aku yakin umatmu akan keberatan dengan hal ini. Nabi Muhammad mulai berpikir dan meminta pendapat Jibril. Sedangkan Jibril menyetujui apapun keputusan Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad kembali naik untuk menghadap Allah. Nabi Muhammad meminta keringanan untuk umatnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankannya menjadi 10 waktu sholat. Kemudian Nabi Muhammad kembali ke langit ke-6 dan bertemu dengan Nabi Musa. Mendengar jawaban dari Nabi Muhammad, Nabi Musa menyuruh beliau untuk meminta keringanan lagi. Kembalilah kepada Rabb-Mu. Aku sangat yakin umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Nabi Muhammad kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan menjadi 5 kali waktu sholat. Nabi turun lagi ke langit ke-6. Di sana Nabi Musa telah menunggu Nabi Muhammad. Nabi Musa kembali menyarankan beliau untuk kembali meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Nabi Musa, aku telah malu kepada Rabb-Ku. Aku rela dengan keputusan ini. Kemudian Nabi Muhammad berpamitan dengan Nabi Musa dan meneruskan perjalanan. Ketika itu terdengar suara dari langit. Wahai Muhammad, engkau telah menyetujui farduku dan aku telah memberikan keringanan untuk para hambaku. Perintah sholat 5 waktu nilai pahalanya sama seperti 50 waktu dalam sehari semalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai ibadah sholat karena membuat umatnya terus ingat kepadanya. Serangkaian perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad akhirnya usai. Setibanya di Masjidil Aqsa, Malaikat Jibril menghadirkan para ruh nabi-nabi terdahulu untuk menjadi makmum sholat Nabi Muhammad. Setelah itu, Nabi Muhammad naik ke punggung Buraq untuk kembali ke Mekah dan tiba di sana sebelum pagi hari. Demikianlah akhir kisah peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya: pertama, peristiwa Isra Mi'raj merupakan sebuah penghormatan dan penghibur bagi Nabi Muhammad
setelah ditimpa ujian yang bertubi-tubi, seperti ditinggalnya Abu Thalib, Khadijah, penyerangan penduduk Thaif. Namun beliau berhasil melewati semua itu dengan sabar dan tawakal. Kedua, hendaknya kita bergegas melaksanakan sholat ketika telah masuk waktu, karena Nabi Muhammad telah meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat hanya 5 kali sehari semalam. Wallahu a'lam bishawab. Acara kelima adalah acara inti, yaitu pengajian dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Pak Guru kita, yaitu Pak Supono. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, yang semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tiduran berdiri dulu. Duduk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 1 Terbaji, kepada Ibu Bapak Ibu Guru SD Negeri Termaji, kepada Bapak Kepala Perpustakaan, juga Mas Galih yang saya hormati, dan kepada semuanya yang saya hormati, dan kepada siswa-siswi SD Negeri 1 Termaji yang Pak Guru doakan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solihah, menjadi anak yang sukses fid dini wad dunya wal akhirah, menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa, agama dan keluarga. Allahumma amin amin ya robbal alamin. Puji syukur biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi menjelang siang hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat bermuwajahah bil wujud di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tempat tolabul ilmi, tempat mencari ilmu, tempat mencari ilmu bagi siswa, dan tempat mengamalkan ilmunya bagi Bapak Ibu Guru kita semuanya. Shalawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan pada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya tergolong sebagai umat yang akan mendapatkan pertolongannya di yaumul akhirat, yaumul qiyamah. Allahumma amin ya robbal alamin. Hari ini sudah tidak konsentrasi ya, kita ice breaking dulu ya. Siap oke? Dengarkan. Buka mulut tertawa 1 kali, ha. 1 kali ha. Buka mulut tertawa 2 kali, ha ha. Buka mulut tertawa 3 kali, ha ha ha. Ha ha ha. Ulang dari depan. Buka mulut tertawa 1 kali. Nanti kalau yang tidak maju, iya, yang salah maju, kita kasih duit. Kalau pakai salah semuanya ya. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara.
Ya, kalau ada yang suaranya salah, ya. Dengarkan baik. Konsentrasi, ya. Baik. Sedikit saja, karena sudah sangat jelas tadi diterangkan melalui video, insya Allah sudah sangat jelas. Cuma Pak Guru hanya menambahkan saja ya tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejarahnya Isra Mi'raj adalah ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun Amul Husni, coba apa? Apa itu Amul Husni? Tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Kenapa sedih? Nabi Muhammad SAW ditinggal dua orang yang sangat dekat dan sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa? Dia adalah yang pertama adalah Siti Khadijah, dan yang kedua adalah Abu Thalib, pamannya yang luar biasa yang selalu melindunginya dari orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuh, sampai ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW sangat sedih dan murung, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian melihat Nabi Muhammad dalam keadaan murung dan sedih. Makanya Allah mempunyai tujuan, mempunyai niat ingin membahagiakan Nabi Muhammad SAW melalui jalan Isra Mi'raj, melalui jalan. Kalau kalian yang murung-murung berarti kurang jalan. Termasuk Pak Guru murung karena kurang jalan. Kalau sudah jalan-jalan kita fresh, ya, fresh. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sejarahnya itu juga salah satunya adalah menggembirakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menjalankan Nabi Muhammad SAW, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dengarkan, halo. Ada di video ini ada yang belum tersampaikan. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sebetulnya ada Nabi Muhammad SAW berhenti di 4 tempat. Ya, ada yang paham tadi ya? Oke. Kalau di video belum ada, ya. Dari Masjidil Haram Nabi Muhammad kemudian jalan, kemudian oleh Jibril kemudian berhenti di kota Madinah. Ya Nabi, kita berhenti dulu di sini. Ini namanya kota Madinah. Kota Madinah ini adalah kota di mana nanti umatmu akan luar biasa di sini. Perkembangan Islam akan dari kota ini. Sehingga Nabi Muhammad sudah menjadi tahu bahwasanya insya Allah nanti kota Madinah inilah yang menjadi pusat perkembangan Islam. Kemudian Nabi Muhammad SAW sholat sunnah di situ 2 rakaat, kemudian melanjutkan perjalanannya lagi kemana? Kemudian ke kota Madian. Kemudian diceritakan oleh malaikat Jibril, kota Madian ini adalah kota di mana Nabi Musa alaihissalam pernah dicari-cari, pernah tempat persembunyiannya Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun. Halo. Besok Senin PR-nya mencatat kisah Isra Mi'raj kelas 1 sampai kelas 6. Ya, hari Senin. Sekarang hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin harus membuat cerita tentang Isra Mi'raj dari yang pertama sampai yang terakhir. Hari Senin dikumpulkan semuanya, ya. Kelas 1, kelas 2, 4, 5, 6 sebisanya, nih. Kelas 1 siap, nih. Makanya dengarkan. Apa ada yang mau cerita? Yuk, yang mau cerita sini, depan sini tentang Isra Mi'raj, ya.
Baik, Pak Guru lanjutkan. Setelah di kota Madian, kemudian lanjut lagi ke gunung apa? Gunung Tursina. Di gunung Tursina inilah Nabi Musa alaihissalam pernah berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad melaksanakan sholat sunnah di situ, kemudian melanjutkan lagi kemana? Baitul Lahm, atau tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Nanti wajib dicatat yang antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu Nabi Muhammad berhenti di mana saja, ya. Itu intinya juga. Paham semuanya? Baik. Setelah itu kemudian dilanjutkan ke Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Aqsa, kemudian sholat sunnah, kemudian naik lagi. Coba kalian tadi dengarkan. Langit pertama bertemu dengan siapa? Langit pertama Nabi Adam alaihi salam. Naik lagi ke langit dua, bertemu dengan siapa? Nabi Yahya dan Isa alaihi salam. Naik lagi Nabi Yusuf alaihi salam. Naik lagi Nabi Idris alaihi salam. Naik lagi bertemu dengan Nabi Harun. Terus naik lagi Nabi Musa alaihi salam. Naik lagi Nabi Ibrahim alaihi salam, dan naik lagi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo? Yang namanya Isra Mi'raj, kalau cerita ini tidak didasari dengan keimanan, maka sesuatu yang sangat mustahil. Ya, Nabi Muhammad SAW seorang nabi bisa dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa yang jaraknya ribuan kilometer ditempuh dalam waktu yang singkat, terus naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau dengan tidak keimanan, dengan rasa iman pasti tidak percaya. Tapi dengan iman insya Allah akan percaya. Kenapa? Itu adalah sesuatu yang kecil bagi Allah untuk menaikkan seorang hambanya, ya, ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga pas dulu Nabi Muhammad bercerita seperti itu, banyak sekali yang malahan keluar dari agama Islam. Karena apa? Cerita ngarang, ada yang ngomong seperti itu. Cerita ngelobo, anu ngimpi ya. Tetapi kalau dinyatakan dengan kenyataan zaman sekarang, kalau dulu memang orang tidak bisa ke langit, sekarang bisa nggak? Bisa nggak orang bisa ke langit? Orang bisa ke bulan, bisa nggak? Bisa, ya. Kalau memang dulu memang adalah sesuatu yang tidak mungkin, secara akal tidak mungkin. Tetapi kalau zaman sekarang, insya Allah bisa melalui teknologi, ya. Kemudian bertemu dengan Allah, ini intinya. Ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memerintahkan sholat 50 waktu. Nabi siap nggak? Siap. Pada waktu pertama siap. Kemudian turun, kemudian ditanya oleh Nabi Musa, ya Nabi Muhammad, apa yang diperintahkan Allah kepadamu? Saya diperintahkan sholat 50 waktu. Umatku tidak akan kuat 50 waktu. Umatku saja yang besar, ya, besar-besar tidak kuat, apalagi dengan umatmu. Naik minta keringan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naik lagi, kemudian mau minta keringanan, turun lagi. Dikurangi berapa ya Nabi? Dikurangi 5 waktu, sehingga sehari 45 waktu. Naik lagi supaya dikurangi lagi sampai akhirnya hanya 5 waktu. Perjuangan yang luar biasa, dari 50 waktu sampai 5 waktu. Sampai 5 waktu pun Nabi Musa mengatakan, ya Nabi, umatmu masih banyak yang belum kuat melaksanakan 5 waktu. Tapi Nabi enggak. Tapi Nabi kemudian menolak. Ya Nabi Musa, saya malu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya diperintahkan 50 waktu, kemudian dikurangi 5 sehingga sampai 5 waktu. Saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad menerimanya menjadi 5 waktu, dan sampai sekarang insya Allah umat Islam hanya menjalankan kewajibannya 5 waktu sholat. Coba kita sholawatan yuk biar enak yuk. Sholatullah salam ala Taha Rasulillah, sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nama sholat dan waktunya. Sholat subuh di pagi, sholat zuhur, sholat asar, maghrib isya di malam. Coba sekali lagi bersama-sama. Sholat subuh hari, sholat zuhur di siang hari, sholat asar, maghrib isya di malam. Nama sholat dengan rakaatnya. Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, zuhur asar, sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah, sholatullah salamullah ala Yasin. Ya, sholat. Ternyata agama Islam, coba, agama Islam, tulisan Islam, huruf Islam terdiri dari berapa kata? 5. Hurufnya apa saja? Islam. Terdiri dari 5 huruf, dan 5 hurufnya itu adalah sebuah nama sholat. I-nya sholat, Isa, S-nya sholat, L-nya sholat, zuhur, A-nya sholat, M-nya sholat. Masya Allah, sudah urut belum? Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Itu urut ya. Ini luar biasa. Islam itu agama yang insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW pada haji wada, haji apa? Haji wada atau haji yang terakhir, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamati Madinah. Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehari semalam ada berapa rakaatnya? 17 rakaat. Ada yang kemarin ya Pak Guru ngisi kemarin di Gedung Gede, dia tanya, ya. Ya, ketika ditanya penjumlahan, yuk, ditanya penjumlahan 5 ditambah 5, oh pinter ya. Kalau 5.000 ditambah 5.000, lo kok tahu? Kan duit Pak Guru, ya. Walaupun duit Pak Guru seperti itu. Ya, Islam sekali lagi kita harus bersyukur kita menjadi orang Islam. Insya Allah Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang memeluk agama Islam adalah orang yang insya Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayaknya sudah tidak konsentrasi nih, sudah pengen paham? Sudah lapar? Baiklah, nggak usah lama-lama lah ya. Wis seperti ini. Kita doa saja lah ya. Wis doa yuk. Semuanya duduk. Amin amin, aminnya yang benar ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan alimin, hamdan wafi ni'amahu ya Rabbana lakal hamdu dari wajib dan Allahumma Rabbana taqabbal yang pada waktu inti dari Isra Mi'raj, sekali lagi Pak Guru tekankan, inti dari Isra Mi'raj adalah tentang sholat. Coba prinsipkan dalam hatimu, sholatlah aku sebelum aku disolati. Bersama-sama, sholatlah aku sebelum. Itu menjadi prinsip hidup kita. Jangan menunggu kita disolati, tetapi kita harus sholatlah aku sebelum disolati. Jangan kalian mengatakan yang ini, sholatlah kamu sebelum kamu disolati. Menunjuk terus, jangan dirinya tidak. Baik semuanya, acara pada hari ini alhamdulillah. Nanti tolong untuk keluarnya, nanti makannya di kelasnya masing-masing. Untuk belum. Ya. Sekian dari Pak Guru, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من صليت بكل الأنبياء يا